Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Anggrini Tombi dengan NIM P3E125016 dari kelas B. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Perancangan Web dan Security Komputer. Website yang saya buat berjudul Voice Out, Aspirasi dan Pengaduan Mahasiswa. Website ini dibuat menggunakan HTML, CSS, PHP, dan database MySQL menggunakan Laragon dan Heidi SQL. Tujuan website ini adalah menyediakan media sederhana untuk mengirim aspirasi atau pengaduan mahasiswa serta menampilkan pengelolaan data melalui dashboard. Langkah pertama, di sini saya membuka direktori server lokal Laragon saya di folder. Di sini saya membuat folder proyek baru dengan nama Voice Out. Setelah folder dibuat, saya klik kanan dan memilih opsi Open with Code untuk memulai proses coding menggunakan text editor Visual Studio Code. Pada bagian ini, saya sedang membuat file header PHP yang berada di dalam folder includes. File ini berfungsi sebagai template header yang nantinya digunakan kembali pada halaman lain, sehingga penulisan kode menjadi lebih rapi dan tidak perlu menghitung kode yang sama. Baris pertama menggunakan deklarasi doctype HTML. Fungsinya memberitahu browser bahwa halaman ini menggunakan standar HTML5 sehingga tampilan website dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya terdapat tag HTML dengan atribut length sama dengan n yang menunjukkan bahwa bahasa utama halaman menggunakan bahasa Inggris. Bagian head berisi informasi mengenai halaman web yang tidak langsung ditampilkan kepada pengguna. Tag meta charset UTF-8 digunakan agar website dapat menampilkan berbagai karakter dan simbol dengan benar termasuk huruf maupun karakter khusus. Tag viewport berfungsi agar tampilan website menjadi responsif dan dapat menyesuaikan ukuran layar baik pada komputer maupun perangkat mobile. Tag title menunjukkan judul halaman yang akan muncul pada tab browser, yaitu Voice Out, Aspirasi, dan Pengaduan Mahasiswa. Selanjutnya masuk ke bagian body, yaitu bagian yang berisi seluruh isi halaman yang akan ditampilkan kepada pengguna. Tag header digunakan sebagai bagian kepala website. Di dalamnya terdapat logo dan menu navigasi. Pada bagian ini terdapat sebuah div dengan kelas logo yang berisi judul website Voice Out beserta ikon pengeras suara. Logo ini menjadi identitas utama dari aplikasi yang saya buat. Selanjutnya terdapat tag nav, yaitu bagian yang berfungsi sebagai menu navigasi website. Tag UL digunakan untuk membuat daftar menu navigasi. Menu pertama adalah kirim aduan. Saat menu ini dipilih, pengguna akan diarahkan ke halaman indeks PHP untuk mengirim aspirasi atau pengaduan. Menu kedua adalah dashboard birokrasi yang mengarah ke halaman admin PHP. Halaman ini digunakan oleh pihak admin atau birokrasi untuk melihat dan mengelola seluruh aduan yang telah terkirim. Setelah seluruh isi header selesai dibuat, tag header ditutup. Terakhir, terdapat tag main dengan kelas container layout. Bagian ini berfungsi sebagai tempat untuk menampilkan isi utama dari setiap halaman website. Kelas tersebut nantinya digunakan untuk mengatur tata letak menggunakan CSS agar tampilannya lebih rapi dan konsisten. Selanjutnya, saya membuat file folder PHP yang berfungsi sebagai penutup halaman website. Pada bagian ini terdapat tag folder yang berisi informasi hak cipta atau copyright website, yaitu 2026 Voice Out Campus, Suara Mahasiswa, Perubahan Bersama. Selain itu, terdapat penutup tag, body, dan HTML yang menandakan bahwa struktur halaman HTML telah selesai dengan memisahkan folder ke dalam file tersendiri. Tampilannya menjadi lebih rapi dan mudah digunakan kembali pada setiap halaman website. Selanjutnya, saya membuat file style CSS yang berfungsi untuk mengatur tampilan website. Pada bagian pertama, saya menggunakan Universal Selector yang berfungsi untuk menerapkan pengaturan ke seluruh elemen pada halaman, margin 0 dan padding 0.
digunakan untuk menghilangkan jarak bawaan dari browser sehingga tampilan menjadi lebih konsisten. Selanjutnya, box sizing, border box membuat ukuran elemen lebih mudah diatur karena padding dan border sudah dihitung ke dalam ukuran elemen. Terakhir, font family, sans serif digunakan agar seluruh teks menggunakan jenis huruf sans serif sehingga tampilan lebih modern dan mudah dibaca. Selanjutnya pada bagian body saya memberikan warna latar belakang menggunakan background color dengan warna abu-abu muda. Berikutnya pengaturan pada bagian header. Background color memberikan warna merah sebagai identitas website, sedangkan color white membuat seluruh teks di dalam header berwarna putih agar jelas. Padding memberikan ruang di dalam header sehingga tampilan lebih rapi. Kemudian display flex digunakan untuk menyusun isi header secara horizontal. Justive content space between membuat logo berada di sisi kiri dan menu berada di sisi kanan. Sedangkan elegant items center membuat semuanya sejajar di bagian tengah. Pada bagian menu navigasi, display flex digunakan agar daftar menu tampil secara horizontal. List style none menghilangkan tanda bulat pada daftar. Sedangkan gap 15px memberikan jarak antar menu sehingga tampilan lebih rapi dan mudah dibaca. Selanjutnya, saya mengatur tampilan setiap tautan pada menu navigasi. Color white membuat teks menjadi putih. Text direction none menghilangkan garis bawah pada link. Dan font weight bold membuat tulisan menjadi lebih tebal sehingga menu lebih jelas terlihat. Kelas container layout digunakan untuk mengatur tata letak halaman menggunakan CSS Grid. Display Grid mengaktifkan sistem grid. Sedangkan grid template kolom 2VR dan 1VR membagi halaman menjadi 2 kolom dengan perbandingan 2:1. Gap memberikan jarak antar kolom. Dan padding memberikan ruang di tepi halaman agar isi website tidak menempel pada batas browser. Terakhir pada bagian footer, background color memberikan warna gelap agar berbeda dari isi halaman. Color white membuat teks mudah dibaca. Text align center menempatkan teks di tengah. Padding memberikan ruang dalam folder. Position relative mengatur posisi folder. Bottom 0 menjaga folder berada di bagian bawah dan width 100 membuat folder memenuhi lembaran halaman. Selanjutnya, saya membuat file baru dengan nama admin PHP. File ini berfungsi sebagai halaman dashboard administrasi yang digunakan untuk mengelola seluruh data pengaduan mahasiswa. Pada halaman ini nantinya admin dapat melakukan login melalui daftar pengaduan yang masuk serta memperbarui status setiap pengaduan. Pada bagian pertama terdapat tag pembuka PHP yang menandakan bahwa seluruh kode di bawahnya akan diproses oleh server menggunakan bahasa pemrograman PHP. Session start. Untuk memulai session digunakan agar sistem dapat menyimpan informasi login admin selama pengguna masih aktif menggunakan aplikasi. Requirement 1 untuk memanggil file koneksi PHP yang berisi konfigurasi koneksi ke database. Dengan begitu, halaman admin dapat mengakses data pengaduan yang tersimpan di database. Kemudian server request method ini berfungsi untuk memeriksa apakah halaman menerima data menggunakan metode POST dan apakah tombol login admin telah ditekan. Jika kedua kondisi tersebut terpenuhi, maka proses login akan dijalankan.
Kemudian username dan password. Kode ini mengambil data username dan password yang diinput oleh admin melalui form login. Kemudian menyimpannya ke dalam variabel user dan pass. Kemudian pada bagian if user admin pass admin 123, pada bagian ini dilakukan proses validasi login. Sistem akan membandingkan username dan password yang dimasukkan dengan data yang telah ditentukan. Jika username adalah admin dan password admin 123, maka login dianggap berhasil. Kemudian session admin voice. Jika login berhasil, username admin disimpan ke dalam session dengan nama admin voice. Session ini digunakan sebagai penanda bahwa admin telah berhasil masuk ke dalam sistem. Kemudian pada if isset get process ID, isset session admin voice, bagian berikutnya digunakan untuk memproses perubahan status pengaduan. Sistem akan mengecek apakah terdapat parameter proses ID pada URL dan memastikan admin sudah login melalui session. Kemudian ID get proses ID dan status baru get status. Kode ini mengambil ID pengaduan yang akan diproses serta status baru yang dipilih admin, misalnya diproses, selesai atau ditolak. Kemudian MySQL query koneksi, update pengaduan set status baru where in ID pengaduan ID. Selanjutnya digunakan fungsi MySQL query untuk menjalankan perintah SQL update. Perintah ini mengubah status pengaduan pada tabel pengaduan berdasarkan ID yang dipilih. Selanjutnya header location admin PHP exit. Setelah data berhasil diperbarui, sistem mengarahkan kembali pengguna ke halaman admin PHP menggunakan fungsi header. Kemudian exit digunakan untuk menggantikan proses program agar tidak menjalankan kode berikut. Kemudian include header PHP. Baris ini memanggil header PHP sehingga tampilan header yang telah dibuat sebelumnya dapat digunakan kembali tanpa perlu menulis kode yang sama. Dan section terakhir pada text section yang berfungsi sebagai tempat untuk menampilkan isi utama halaman admin, seperti tabel data dan pengaduan atau informasi yang akan dikelola oleh admin. Dan pada bagian terakhir, saya menggunakan include untuk memanggil file folder PHP. Tujuannya agar folder dapat ditampilkan di halaman ini tanpa menulis ulang kodenya, sehingga kode menjadi lebih rapi dan efisien. Selanjutnya, di sini saya membuat file layout PHP yang berfungsi untuk mengeluarkan pengguna dari sistem. Pertama, saya menjelaskan session start. Ini untuk mengakses sesi yang sedang aktif. Setelah itu, session di story ini digunakan untuk menghapus seluruh data sesi sehingga pengguna berhasil layout. Kemudian header location index PHP. Ini mengerahkan pengguna kembali ke halaman login atau halaman utama. Terakhir, exit ini digunakan untuk menghentikan eksekusi program agar proses layout selesai dengan aman. Selanjutnya, saya membuka aplikasi HidiSQL untuk membuat database baru. Saya memilih opsi Create Database, kemudian memberi nama database db_voiceout. Pada bagian ini, saya membuat struktur tabel pada database menggunakan perintah create table. Tabel pertama adalah tabel pengaduan yang memiliki flat status dengan tipe data enum. Tipe data enum digunakan untuk membatasi pilihan nilai sehingga status hanya dapat berisi pending, diproses, atau selesai. Nilai default yang digunakan adalah pending, sehingga setiap data baru akan otomatis memiliki status tersebut jika belum diubah.
Selanjutnya, saya membuat tabel admin. Pada tabel ini terdapat file ID admin yang menggunakan tipe data in dengan atribut auto, increment, dan primer key, sehingga setiap admin akan memiliki nomor identitas yang unik dan bertambah secara otomatis. Kemudian terdapat file username dengan tipe data varchar 50 untuk menyimpan nama pengguna, serta file password dengan tipe data varchar 255 untuk menyimpan password yang telah dienkripsi. Kedua file tersebut menggunakan atribut not null yang berarti wajib diisi dan tidak boleh kosong. Pada proses ini, saya juga memperbaiki beberapa kesalahan penulisan sintaks, seperti penulisan nilai pada enum yang harus diapit tanda petik, serta memperbaiki penulisan primary key agar sesuai dengan aturan SQL. Setelah semua sintaks diperbaiki, tabel dapat dibuat tanpa terjadi error. Selanjutnya, saya membuat file koneksi PHP yang berfungsi sebagai penghubung antar website dengan database MySQL. Pada baris kedua, saya menggunakan fungsi MySQL Connect. Ini untuk membuat koneksi ke database. Kemudian parameter yang digunakan adalah localhost sebagai server, root sebagai username, password dikosongkan, dan db voiceout sebagai nama database yang akan dihubungkan. Selanjutnya pada baris ketiga, saya membuat pengecekan koneksi menggunakan perintah if. Jika koneksi ke database gagal, maka fungsi dia akan menghentikan program dan menampilkan pesan koneksi gagal. Dengan demikian, aplikasi tidak akan melanjutkan proses apabila database belum berhasil dihubungkan. Setelah semua file selesai dibuat dan database sudah terhubung, saya menjalankan aplikasi di browser di alamat localhost. Pada halaman ini terdapat form pengaduan yang terdiri dari kolom nama, identitas atau kontak, serta kolom untuk menuliskan aspirasi atau pengaduan. Di bagian kanan juga tersedia informasi mengenai layanan yang diberikan oleh sistem. Di sini saya mencoba memasukkan nama pengguna, kemudian mengisi identitas atau name, dan setelah itu menuliskan aspirasi atau pengaduan yang ingin disampaikan. Data yang di-input akan dikirim ke database ketika tombol kirim pengaduan ditekan. Setelah data dikirim, sistem akan memproses data yang telah dimasukkan dan menyimpannya ke dalam database melalui koneksi yang telah dibuat sebelumnya menggunakan file koneksi PHP. Selanjutnya, admin dapat membuka halaman dashboard untuk melihat seluruh pengaduan yang telah dikirim. Dari halaman tersebut, admin dapat melakukan pengolahan data, seperti meninjau isi pengaduan serta memperbarui status pengaduan menjadi pending, diproses, atau selesai. Dengan demikian, website yang dibuat sudah dapat berjalan secara dinamis. Sebagai penutup dari proyek ini, saya mempelajari bagaimana proses membangun website mulai dari struktur HTML, pengaturan tampilan menggunakan CSS, logika menggunakan PHP, hingga integrasi database MySQL. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.